pemirsa, ketemu lagi dengan Rangus Inspire. Gimana kabar rekan-rekan sekalian? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan ya. Dan alhamdulillah bisa ketemu lagi bersama Rangus Inspire. Harimu berseri, hidupmu berarti. Ini malam ini ya, saya mau cerita. Ya, ada sebuah kisah yang saya kira cukup menarik. Jadi kejadiannya itu ya 2 hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu saya itu kehilangan kunci motor ya, kehilangan kunci motor Beat. Dan ya saya punya masalah itu dan baru beres tadi siang ya, artinya 2 hari saya sampai pusing nyari kunci motor. Ini gudang di bongkar-bongkar ya, nyari kunci motor ternyata nggak juga ketemu, dan ketemunya baru tadi siang. 2 hari ya, 2 hari 2 malam bahkan. Otomatis ya urusan saya kayak otomatis kepentingan saya banyak terkendala kan gitu. Intinya saya mau cerita bahwa dari kejadian tersebut jadi unik guys ya. Ya kalau dibilang saya pelupa ya bisa kan gitu ya, tapi selupa-lupanya saya ya nggak ingat kan gitu. Dan kuncinya itu ketemu di bawah gitu ya, di bawah rak piring, di bawah rak piring. Jadi kemungkinan terbesar kunci motor itu bukan karena saya lupa nyimpen ya, karena menurut saya sih nggak mungkin lah, masa saya nyimpen di bawah di bawah lemari, di bawah rak piring kan gitu. Yang paling mungkin adalah dimainin anak saya. Memang anak saya super ya, kerjaannya itu yang ngoprek gitu ya, segala dioprek. Sebentar aja ada barang tergeletak, udah pindah kemana, udah jadi apa kan gitu. Yang unik bagi saya kan gitu ya. Jadi ceritanya 2 hari 2 malam saya kehilangan kunci, cari-cari, nanya ke istri juga nggak tahu, nanya ke anak-anak ya. Ada 3 anak saya ditanya, termasuk yang belum bisa ngomong pun saya tanya kan gitu, saya interogasi. Ya mana mungkin dia jawab, kan belum bisa ngomong, aja. Sampai saya tanyain kuncinya disimpan di mana kan gitu ya, nggak bisa jawab. Akhirnya setelah pusing, saya minta tolong teman untuk ya manggil tukang duplikat kunci, suruh dibawa ke sini biar dibikinin kunci di sini. Ternyata dia berhalangan, sibuk di rumahnya, sehingga ya udahlah saya nyerah. Setelah pusing 7 keliling ya saya manggil bengkel aja supaya dibongkar motornya, bawa kuncinya dibongkar paksa ya, diambil, nanti saya bawa ke tukang duplikat kunci. Tapi Jess ya, pemirsa, begitu itu nggak ada jeda gitu ya, begitu beres bawa kunci dibongkar ya tiba-tiba kuncinya ketemu sama istri saya. Ya ini jadi ceritanya, istri saya itu karena saya manggil orang bengkel buat ngebongkar itu motor ya, bawa kuncinya supaya diambil, nanti saya bawa ke tukang duplikat kunci. Nah istri saya kan ya itulah jiwa seorang perempuan ya, padahal saya nggak nyuruh kan itu, dan nggak kepikiran. Yang saya tahu ngebongkar itu bongkar paksa, bawa kunci itu cepet kan gitu ya. Jadi saya nggak kepikiran ngasih kopi kan gitu ya, ngasih segelas kopi, nggak kepikiran ngasih ya untuk cemilan kan gitu. Tapi ya begitu naluri seorang perempuan, mungkinnya naluri seorang istri, karena mungkin mau ngasih saya juga
Ya akhirnya istri bikin kopi, dan yang unik Jess ya, yang unik itu kan yang namanya nuang kopi ke gelas itu kan ada meja dapur, tapi ini nuang kopinya itu di dekat rak ya, di dekat rak piring, dan tiba-tiba kopinya tumpah, sehingga mungkin istri saya berpikir untuk membersihkan kopi yang tumpah itu. Nah ketika jongkok mau bersihin kopi, kelihatan kan gitu, di situ ada barang-barang ketumpuk, ada baskom, ada apa, dan ternyata di bawahnya ada kunci kan gitu. Itu baru saja kita ngebongkar bawa kunci. Ya unik juga kan gitu ya. Jadi dua hal dari kejadian ini yang saya garis bawahi ya, yang mungkin saya dapatkan dua hal pelajaran buat diri saya sendiri, dan mudah-mudahan ini juga bisa diambil hikmahnya ya buat rekan-rekan semua. Yang pertama urusan rezeki. Jadi ceritanya memang tadi pagi tuh ada orang pesan madu, padahal saya nggak iklan nggak apa, pesan madu ya otomatis kan saya kirim madu dan dia lempar uang masuk ke rekening saya. Itu alur rezeki ya, kita berbicara alur rezeki ya. Terus setelah masuk rekening saya, karena motor saya bermasalah kan ya, berkunci, kuncinya hilang, sehingga saya manggil orang bengkel. Otomatis orang bengkel juga kan dapat rezeki kan gitu. Dan yang ketiga ya, kenapa kuncinya hilang terus nggak bisa dibuka, karena nggak ada kunci cadangan, sehingga setelah motor kelar diberesin ya, kuncinya ketemu, ya udah saya sekalian bikin duplikat kunci kan. Itu berarti kan saya dapat rezeki, tukang bengkel dapat rezeki juga tukang duplikat kunci itu kan ya dapat rezeki juga itu. Dan kalau terus telusur mengenai alur rezeki ini, saya kira nggak bakal beres dah itu. Yang kedua ya, pelajaran yang kedua, hikmah yang kedua itu tadi, ketemunya kunci itu gara-gara istri saya bikin kopi ya, dan nggak seperti biasanya nuang kopi ke gelas itu biasanya di meja dapur, ini kok deket rak piring, kopinya tumpah. Dan ketika istri saya jongkok ya, di situ kan ada tumpukan baskom, ada apa kan gitu, banyak sekali barang, dan ternyata diberesin sama istri, dan di bawahnya ternyata ada kunci motor. Saya kira ini menarik ya, menarik untuk dibahas. Artinya apa? Yaitu kita itu kan sebagai manusia, itu kan sebagai makhluk, juga sebagai hamba. Yang namanya hamba itu kan ya mengabdi, ngawula kan gitu. Mengabdi ya bekerja. Jadi pelajarannya itu buat saya bahwa itu pekerjaan istri, beliau bekerja sesuai dengan posisinya ya, bikin kopi buat suaminya, juga bikin kopi buat, karena ada tamu tuh tukang bengkel yang lagi ngebongkar. Dan itu Allah gerakan nuang kopi tidak di meja dapur, tapi deket rak piring, dan tumpah, dan ketemu kuncinya. Itu nggak ada jeda ya, begitu kunci bisa dibongkar. Nah saat itu istri ngomong dari dapur, ini kuncinya ketemu. Nah itu ya gendok juga kan, baru aja kita udah susah payah ngebongkar, ternyata kuncinya ketemu. Gendok sekaligus ya seneng kan gitu. Itu ternyata yaitu perbuatan baik itu akan dibalas pasti gitu ya, bahkan kontan. Saya kira perbuatan baik istri saya, yang saya sendiri sebenarnya kan nggak nyuruh, nggak kepikiran gitu, tapi itu naluri seorang perempuan ya, naluri seorang istri. Melihat juga ada tamu, bikin kopi seperti itu. Dua hal ya, ini mudah-mudahan bisa menginspirasi gitu.
yang ingin saya sampaikan adalah ya, dalam hidup ini mari kita isi hari-hari kita ini dengan karya terbaik. Karya terbaik apa hari ini, dan besok kita mau membuat karya terbaik apa. Ya karena itu tadi, bahwa kita itu adalah seorang abdi, dan pekerjaan dari seorang abdi adalah bekerja. Ya, bekerja mengabdi kepada Tuhan untuk kebaikan dirinya sendiri, kan itu. Juga yang ketiga, Jess, ya, yang ketiga, karena ini saya dapat pelajaran ya. Nah, kita lihat saja langsung. Nah ini Jess, ya, motor saya ini sudah diobrak-abrik nih, sudah dibongkar. Ini dibongkar juga semuanya, kuncinya diambil, dan alhamdulillah ketemu kuncinya. Ya karena udah kadung dibongkar, udah aja sekalian saya bawa ke bengkel, karena banyak yang harus dibenerin kan. Baut-baut nih pada copot, sekalian dipasang baut baru kan gitu. Juga nih Jess ya, tips bagi rekan-rekan yang pernah mengalami mungkin ya, atau yang punya masalah. Ini kan motor saya ada boxnya kan gitu ya. Ini merek Gipi, saya beli second. Alhamdulillah ini awet ya, udah lama, udah bertahun-tahun, mungkin lebih dari ya ada 7 tahunan mungkin lebih. Ya kalau kata teman saya mah itu Magicom ya, Magicom. Jadi kalau kita berkunjung ke mertua dibekelin beras, insya Allah ini beras 15 kilo masuk guys. Jadi nggak malu di jalan kan gitu, buat makan anak mertua kan gitu, sama cucunya, juga menantunya tentunya. Nah ini saya punya kendala aja ya, punya masalah. Tadinya nih si box ini sering buka sendiri just waktu kita jalan, apalagi jalan berlubang ya, jalan jelek, suka buka sendiri. Nah ini orang di jalan teriak-teriak itu boxnya buka kan gitu. Artinya ini udah nggak benar kan kontennya. Karena saya punya masalah itu, saya pikirin, saya cari solusinya juga nggak ketemu. Ternyata gini Jess, ini tips ya. Ini dibawa ke tukang bengkel yang sama saya nggak kepikiran, tapi orang bengkel dasar dia cerdas tuh. Jadi dia mah ya sebenarnya saya udah ketemu masalahnya. Jadi kenapa ini sering lepas, karena ini nggak sudah longgar kan gitu ya, karena pemakaian sudah lama. Jadi caranya itu, nah ini Jess, kalau ini longgar sering buka, caranya itu di sini nih Jess, biar kenceng lagi. Ini dikasih, nah ini dikasih ganjel Jess, ya ini dikasih ganjel, dikasih ini juga dikasih ganjel nih. Nah kelihatan nggak? Nah ini ganjelnya pakai apa coba Jess? Ini pakai kabel ya, kabel rambut. Ini kabel rambut berikut itunya ya, lapisan luarnya plastiknya. Dimasukin ke sini, kasih lem akrilik, diem dia. Itu tips Jess ya. Jadi sekarang insya Allah aman lah, aman. Ini masukin barang, kita kunci, dan ini diam ya. Sesederhana itu Jess. Lama saya mikirin ini ya, sebulanan mungkin nggak ketemu. Ternyata nih orang bengkelnya cerdas juga nih. Alhamdulillah aman. Itu ya mungkin 3 hal tentang alur rezeki, tentang kebaikan ya, karya terbaik kita. Jangan ragu untuk berbuat baik ya ke sesama manusia, apalagi kita ya dalam pengabdian kepada Tuhan tentunya.
Dan yang ketiga ini tips ya, barangkali punya kendala. Nah ini box motor Magicom, bisa triknya seperti tadi biar enggak aplok-aplokan nih ya, enggak goyang-goyang, enggak longgar. Sesederhana itu saya kira, apapun lah, enggak usah pakai kabel rambut juga kan, bisa pakai yang lain. Intinya diganjel dan beres. Itu mungkin Jess. Mudah-mudahan menginspirasi dan selamat bertemu kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.